Banyak juga pertanyaan dari kawan pajak nih Mas Agus. Why Mas Cortex Mas Agus? Ya, why not juga ya. Halo kawan pajak. Siap action? Gas Pol. Selamat datang di Seliter Migas, seputar literasi dari KPP Migas. Sebuah konten edukasi perpajakan yang terupdate, terakurat, dan terpercaya dari KPP Migas bersama kami, penyuluh pajak KPP Migas. Baik Mbak Ifta, pada kesempatan Seliter Migas kali ini kita akan memperbincangkan apa nih Mbak Ifta? Ya Mas Agus, kita akan memperbincangkan hal yang sangat relevan dengan cuaca di Indonesia Mas Agus. Gitu. Panas-panasnya. Sedang panas-panasnya, sedang hot-hotnya ya Mbak Ifta ya. Nah ini ada informasi yang juga sedang panas-panasnya di DJP Mas Agus. Tentang apa itu Mbak Ifta? Cortex ya, yang sedang viral saat ini ya, terkait dengan DJP. Betul. Nah, jadi banyak juga pertanyaan dari kawan pajak nih Mas Agus. Why Mas Cortex Mas Agus? Ya, why not juga ya. Karena kalau ya? kalau itu memang untuk kebaikan dan kemudahan wajib pajak, kenapa enggak gitu. Kita ya, harus mendukung dan mensupportnya supaya berjalan dengan sesuai harapan, seperti yang Mas Agus ya. Betul sekali Mbak Ifta. Baik, oleh karena itu pada siang hari ini kita akan memperbincangkan hal yang mungkin wajib pajak perlu diulang untuk mendengarnya mengenai Cortex ya Mas Agus ya. Baik Mas Agus, nah Cortex ini kan merupakan salah satu hasil dari perjalanan reform DJP Mas Agus. Nah mungkin Mas Agus bisa menceritakan terlebih dulu para kawan pajak bagaimana sih perjalanan reformasi DJP sampai akhirnya melahirkan yang terakhir ini adalah sistem yang kita kenal dengan sebutan Cortex. Mungkin boleh diceritakan dulu Mas Agus. Jadi sebelum kita ngobrol tentang Cortex ya Mbak Ifta ya, kalau kita flashback ke belakang, sebetulnya kalau reformasi perpajakan modern nih Mbak Ifta ya, itu diawali dengan pembentukan undang-undang di tahun 1983. Antara lain lahirnya undang KUP, undang PPH dan juga undang PPN. Di mana lahirnya undang tersebut itu mengubah Mbak Ifta dari yang small official assessment menjadi self assessment. Ini adalah suatu reformasi yang luar biasa di awal-awal perjalanan reform DJP ini Mbak Ifta. Kemudian dalam perkembangannya undang-undang ini ada perubahan ya di era 2090 sampai dengan tahun 2000 ya. Dan kemudian menginjak di tahun 2001 sampai dengan tahun 2008, di sini DJP mulai melakukan reformasi perpajakan dari sisi birokrasi Mbak Ifta. Jadi di reformasi yang perpajakan yang pertama ini, DJP menetapkan visi, misi dan juga blueprint kedepannya akan seperti apa DJP ini, dan juga memodernisasi administrasi perpajakan Mbak Ifta, yaitu antara lain dengan lahirnya wajib pajak, KPP wajib pajak besar, KPP wajib pajak mandiri dan juga pratama, sehingga bisa lebih optimal dalam pelayanan, pengawasan dan penegakan hukum bagi wajib pajak. Kemudian di tahun 2009 ya sampai dengan tahun 2014 ini ada reform perpajakan tahap 2. Di sini lebih menekankan ya pada pengawasan secara internal, kemudian penataan kelembagaan dan juga sumber daya manusia Mbak Ifta. Dan yang terakhir ini di reform tahap ketiga tahun 2018 sampai dengan sekarang, DJP punya program nih yang namanya PSAP, Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan. Di PSAP ini ada 5 pilar yang diusung ya di reformasi ini, yaitu organisasi yang diharapkan bisa menjadikan organisasi yang lebih ideal lah, seperti itu Mbak Ifta. Kemudian ada sumber daya manusia yang tujuan supaya sumber daya manusia di DJP lebih profesional, lebih kompeten dan juga lebih berintegritas. Kemudian juga IT ya, informasi teknologi, dan juga terkait dengan basis data juga itu ada reformasinya Mbak Ifta. Kemudian diikuti dengan proses bisnisnya juga, dan terakhir dengan peraturan. Nah dari salah satu pilar ini di informasi dan teknologi ini Mbak Ifta, ada program yang namanya Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau PSIA yang nantinya diimplementasikan dalam bentuk sistem yang namanya Cortex yang kita kenal saat ini. Itu Mbak Ifta. Berarti perjalanannya cukup panjang ya Mas Agus. Cukup panjang, dan saya kira karena DJP ini organisasi yang besar, kayaknya sangat diperlukan ya Mbak Ifta ya. Kira-kira seperti apa ini kalau dan kita juga mengikuti perkembangan zaman ya Mas Agus ya, ini diperlukan sekali reform DJP ini. Nah tadi kalau Mas Agus sudah membahas perjalanan atau historinya, dan ini kita juga perlu tahu ya, kepada wajib pajak mungkin perlu tahu mengapa sih reform DJP ini perlu dilaksanakan gitu, sampai akhirnya melahirkan
anak yang baru lahir ini itu korteks. Jadi yang pertama ini kalau saya lihat ya secara keseluruhan ini terkait kuantitatif dan kualitatif dari kinerja DJP itu sendiri Mas Agus. Kualitatif ada terkait dengan pelayanan kita kepada wajib pajak dan kuantitatif itu terkait dengan realisasi penerimaan pajak yang bisa kita himpun seperti itu Mas Agus ya. Sesuai tugas kita ya Mbak Vita. Betul. Nah kalau kita bisa garis besarkan ada beberapa hal yang menjadi alasan mengapa reform DJP ini perlu dilakukan. Yang pertama adalah dari masa sebelumnya itu tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah Mas Agus. Jadi ada data statistik yang mengatakan itu ya kalau dilihat dari tingkat pelaporan SPT tahunan saja, misalnya seperti itu. Lalu yang kedua adalah target penerimaan dari tahun ke tahun selalu meningkat. Kayaknya pasti ya itu Mbak Vita ya. Hanya di era COVID aja agak penyesuaian ya sedikit ya. Karena situasi ekonomi belum stabil juga. Nah tapi secara umum target penerimaan pajak itu meningkat terus. Contohnya di KPP Migas juga sangat meningkat ya Mas Agus ya di tahun ini dibanding tahun sebelumnya. Lalu yang selanjutnya adalah perkembangan ekonomi digital ya. Ini memaksa kita untuk terus melakukan reformasi yang pada akhirnya dilakukan juga reformasi secara teknologi ataupun basis data melalui korteks ini kan Mas Agus ya. Lalu yang terakhir juga aturan untuk mengantisipasi adanya kegiatan perdagangan yang terus berkembang. Karena reform DJP ini tidak hanya sekedar aplikasi atau pelayanan tapi juga regulasinya seperti itu ya Mas Agus ya. Dan tentunya juga terkait korteks kalau sekarang kita bicara aplikasinya tentunya harus ada payung hukum nantinya Mas Agus untuk memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak dalam menjalankan apa-apa yang diatur dalam korteks seperti itu Mas Agus. Ya, jadi sebuah kebutuhan ya untuk melakukan reform DJP baik ya sampai dengan lahirnya korteks gitu ya Mbak ya. Baik, mungkin kita bisa lebih jauh ya tentang dengan korteks ya Mbak ya. Mungkin kalau kita lihat dari sisi definisi nih Mbak ya. Korteks ini kan merupakan sebuah proyek gitu ya yang dilakukan untuk meredesain dan juga mere-engineering gitu ya atas proses bisnis administrasi perpajakan melalui pembangunan sistem informasi. Jadi nggak cuma mengganti saja, tapi ini membangun lagi sistem informasi yang disertai dengan pembaruan basis data perpajakan sehingga diharapkan sistem perpajakan yang baru ini atau korteks ini bisa menjadi sistem yang mudah, yang handal, yang kemudian akurat, kemudian terintegrasi dan ada kepastian di sana. Nah ini kan diharapkan bisa menunjang optimalisasi pelayanan, pengawasan dan penegakan hukum. Ya karena saat ini ya untuk sistem yang sudah ada itu saat ini belum melingkupi seluruh provinsi yang ada. Masih terpisah-pisah, jadi belum maksimal ya dalam melayani wajib pajak. Kemudian yang kedua tentunya dengan semakin banyaknya kemajuan teknologi, akses ke sistem administrasi perpajakan juga cukup tinggi ya, sehingga jika tidak dilakukan pembaruan mesti akan sangat menghambat sekali kewajiban wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dan terakhir tentunya mengikuti kemajuan teknologi dan juga ekonomi digital. Jadi kalau sekarang pun kita duduk makanan bisa datang sendiri ya kan udah biasa gitu ya, tiba-tiba kita klik udah datang gitu kan. Nah harapannya kalau korteks juga seperti itu, wajib pajak tinggal duduk, semua hak dan kewajiban perpajakannya bisa terpenuhi, jadi nggak perlu lagi datang ke KPP dan lain sebagainya. Itu secara definisi korteks seperti itu ya Mbak. Ya jadi ini redesign dari yang sudah ada ya Mas. Artinya untuk secara teknis mungkin yang lama masih diduplikasi, tapi ini tentunya aplikasi ini lebih disempurnakan untuk efisiensi dan efektivitas pelayanan tadi ya Mas Agus. Nah tentunya dengan adanya korteks ini yang namanya aplikasi baru pasti ada probis atau proses bisnis yang berubah Mas Agus ya, yang dibangun kembali gitu ya. Nah kalau secara keseluruhan ada 21 proses bisnis teman pajak yang diatur dalam korteks. Namun demikian hanya ada sampai saat ini ada 5 probis yang terdampak langsung kepada wajib pajak gitu Mas Agus. Jadi dari 21 ini 5 probis ini adalah yang berdampak langsung kepada wajib pajak. Yang pertama itu adalah probis registrasi, pembayaran, pelaporan SPT, pelayanan dan edukasi, juga ada yang terbaru ini adalah taxpayer account management. Nah, jadi mungkin bisa dijelaskan sedikit ya Mas Agus ya, apa sih keunggulan atau perubahan dari probis-probis yang akan wajib pajak gunakan dalam korteks ini. Nah, yang pertama untuk registrasi nih secara umum nanti akan diatur melalui regulasi dan juga aplikasinya bahwa registrasi akan diatur secara borderless. Artinya masyarakat atau wajib pajak dapat melakukan registrasinya di KPP mana saja, baik itu NPWP maupun seperti pendaftaran PKP seperti itu Mas Agus. Nah, lalu yang kedua adalah mengenai probis pembayaran. Mungkin contoh satu ya Mas Agus ya. Kalau yang terdahulu ketika wajib pajak mau membayar SKP itu hanya bisa dibikin satu billing code untuk satu SKP. Tapi nantinya akan dimungkinkan
wajib pajak ini bisa membuat satu billing code untuk pembayaran beberapa jenis tunggakan pajak. Jadi lebih efektif ya, nggak perlu banyak-banyak bikin billing gitu ya. Jadi satu bisa untuk membayar 5 SKP misalnya. Lalu juga dari segi pembayaran yang terbaru sekali Mas Agus mungkin sudah sering mendengar ya kawan pajak adalah adanya deposit pajak. Ini adalah juga untuk mengantisipasi wajib pajak dari apa yang disebut keterlambatan keterlambatan pembayaran. Nanti kita akan bahas lagi per probis ya Mas Agus ya di Sliter Migas yang berikutnya mungkin. Nah lalu yang selanjutnya tadi adalah probis pengelolaan SPT. Kalau sebelumnya contohlah pengelolaan SPT PPN itu masih terpisah antara e-faktur dengan pelaporan SPT. Nah di Cortex nanti pelaporan SPT itu semua sudah terintegrasi ya Mas Agus ya, dari pembuatan e-faktur, ibu pos sampai pelaporan SPT maupun pembuatan kode billingnya. Dan yang selanjutnya juga yang terbaru nih probisnya adalah layanan dan edukasi. Ada beberapa layanan yang berupa permohonan wajib pajak yang dapat diakses melalui Cortex. Misalnya permohonan KSWP itu bisa diajukan melalui Cortex. Lalu juga wajib pajak mau submit permohonan kelas pajak itu ada loh nanti Mas. Oh gitu. Jadi nggak harus bersurat gitu ya. Jadi dari jendelanya wajib pajak bisa klik aja menu layanan untuk edukasi, meminta edukasi dari petugas pajak seperti itu. Nah lalu yang terakhir adalah probis tax account payer management. Nah ini adalah taxpayer account management ini adalah sebuah probis yang dibuat untuk mengelola profil dari wajib pajak secara menyeluruh Mas Agus ya. Jadi di sini nanti wajib pajak mempunyai suatu aplikasi yang dapat melihat profil usahanya, hak dan kewajiban perpajakannya sampai melihat juga apa yang namanya buku besar wajib pajak. Nah itu merupakan rangkuman dari hak dan kewajiban wajib pajak itu sendiri. Jadi nanti wajib pajak bisa melihat apa sih hak yang belum kewajiban yang belum dilaksanakan dan apa sih hak yang belum mereka klaim itu dari Cortex bisa diakses Mas Agus. Jadi secara akun nanti akan lebih lengkap lagi ya menu-menu yang ada di Cortex ini bagi wajib pajak ya Mbak Ifta ya. Secara akun akan lebih lengkap lagi itu yang disebut tax account management. Baik Mas Agus, kalau tadi kita sudah menjelaskan probis apa saja yang akan terdampak kepada wajib pajak. Nah, kita akan masuk lebih dalam lagi untuk mengenal Cortex Mas Agus. Mungkin bisa dijelaskan apa sih yang membedakan Cortex dengan aplikasi-aplikasi pajak yang sudah ada selama ini. Silakan Mas Agus. Ya, jadi kalau di Cortex ini Mbak Vita merupakan sistem administrasi ya perpajakan dari Direktorat Jenderal Pajak yang pastinya prioritasnya untuk memberikan kemudahan ya pada wajib pajak dan juga mengedepankan fungsionalitas. Jadi maksudnya fitur-fitur yang ada di Cortex ini memang fungsinya itu memang dibutuhkan oleh wajib pajak dan memberi kemudahan pada wajib pajak. Kemudian kalau kita lihat sekarang ini kan kita masih terpisah-pisah gitu ya di CP online, ada yang ISPT, ada e-faktur, ada WB faktur ya. Di Cortex ini nanti akan mengintegrasikan semua aplikasi-aplikasi perpajakan yang selama ini terpisah menjadi satu tempat di Cortex ini. Jadi tidak ada lagi Bapak Ibu yang harus menginstal di tempat yang lain dengan password yang lain sehingga memungkinkan lupa password dan lain sebagainya. Nah, dengan dikumpulkan di satu tempat Cortex maka akan memudahkan wajib pajak pada saat mengakses Cortex karena dibutuhkan satu password saja. Kemudian yang selanjutnya Cortex ini memiliki dua tampilan bagi wajib pajak dan juga bagi petugas pajak atau fiskus, sehingga wajib pajak nanti akan terawasi ya dengan maksimal oleh petugas pajak dan juga bisa kalau misalkan ada konsultasi nanti bisa langsung tertangani karena sama-sama bisa melihat aplikasi tersebut. Mirroring ya Mas Agus. Mirroring sama ya apa yang lebih tampilannya seperti sama itu. Dengan apa yang kita lihat seperti itu ya. Betul. Kemudian Cortex ini nanti akan dipersiapkan dengan dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ya tentunya ini untuk ya lebih menggo internasionalkan Cortex gitu ya. Karena kan wajib pajak kan ada juga yang pemegang saham itu dari luar negeri gitu kan. Nah, sehingga dengan bahasa Inggris mereka mungkin lebih paham daripada dengan menggunakan bahasa Indonesia. Cortex ini sendiri nanti akan dibatasi untuk manajemen aksesnya. Dalam hal dibatasi bahwa sekarang itu lebih privacy lagi Mbak Eva. Jadi kalau sebelumnya Bapak Ibu masuk dengan akun di CP online di mana passwordnya ada cuma satu dan bisa sharing ke semua orang, maka nanti manajemen aksesnya adalah menempel ke orang pribadinya. Nah, untuk pertama kali nanti manajemen akses yang dipegang terkait dengan Cortex akan dipegang oleh namanya PIC utama. PIC utama ini yang sekarang ini menjadi penanggung jawab di DJP online. Data penanggung jawab di DJP online. Nantinya PIC utama ini bisa mendelegasikan ya untuk mengoperasikan Cortex kepada mungkin pegawai atau wakil atau kuasa. Sehingga pada saat nanti menjalankan si wakil, kuasa atau pegawai itu akan melakukan kewajiban pajakan sesuai dengan role yang diberikan oleh PIC utama tersebut.
Jadi kalau PIC utama ini untuk saat ini nanti akan langsung ditunjuk ya Mas Agus oleh sistem siapa yang saat ini di DJP online-nya menjadi penanggung jawab. Ya. Jadi sudah akan otomatis ya ditunjuk menjadi PIC utama. Nah tentunya PIC utama ini tidak bekerja sendirian kan ya Mas Agus ya. Ini seperti yang sekarang diaplikasikan oleh wajib pajak, pasti ada beberapa karyawan yang diberikan role untuk memegang beberapa kewajiban perpajakannya, apa itu SPT tahunan, SPT PPN, dan SPT unifikasi misalnya. Nah selain tadi ada PIC utama, juga nanti di Cortex ini dalam manajemen akses itu dikenal dengan istilah impersonating Mas Agus ya. Seperti apa itu? Kalau di TV kita lebih gampang nih, misalnya ada artis yang suka mengimpersonate artis lainnya, kurang lebih berlaku seperti orang lain gitu ya. Seperti orang lain. Artinya gitu ya. Dalam Cortex ini penyelesaian hak dan kewajiban perpajakan ini nanti akan dijalankan dengan konsep impersonating. Artinya baik wajib pajak orang pribadi atau badan ini dijalankan oleh pengurus atau kuasa yang ditunjuk oleh PIC utama tadi Mas Agus. Nah jadi oleh karena ini hal yang penting juga nih Mas Agus dengan impersonating ini adalah karena login impersonating ini adalah orang pribadi, maka dia akan menunjuk nomor administrasi perpajakannya ke NIK kalau itu adalah WPOP dalam negeri. Maka sangat penting sekali untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP-nya saat ini. Masih ada ya Mas Agus, data informasi masih ada yang belum dilakukan pemadanan NIK agar nanti bisa berperan sebagai kuasa yang melakukan impersonating kewajiban dan hak dan kewajiban dari badannya atau WPOP lainnya seperti itu Mas Agus. Nah kalau di berita nih yang sudah melakukan pemadanan NIK kira-kira ada berapa Mas Agus? 90? Ya kurang lebih 90% sudah melakukan pemadanan yang dari wajib pajak yang terdaftar itu Mbak Ita ya. Berarti masih ada 10% lagi yang belum melakukan pemadanan NIK agar segera melakukannya karena ini akan sangat diperlukan dalam melaksanakan aplikasi kita yang baru yaitu Cortex. Nah selain itu wajib pajak juga harus menyiapkan hal yang lain Mas Agus untuk dapat menjalankan Cortex ini sebelum diaplikasikan ya secara resmi. Namun wajib pajak sudah harus mulai mempersiapkannya dari sekarang. Yang pertama selain dari pemadanan NIK menjadi NPWP, yang kedua juga adalah wajib pajak harus memastikan bahwa akun layanan perpajakan saat ini yaitu DJP online sudah memiliki data yang update. Apa saja itu? Ya, apa saja yang harus diupdate di sini adalah identitas utama wajib pajak, nomor ponsel kontak wajib pajak, alamat email yang juga sangat penting sekali ya Mas Agus. Nanti Mas Agus akan relevan dengan penjelasan selanjutnya. Lalu juga ada identitas atau PIC utama berupa email dan nomor ponsel yang bersangkutan. Juga ada daftar wajib pajak cabang terdaftar karena nanti akan diberikan NIPKU, dan yang selanjutnya adalah dokumen pendirian. Jadi ini segera saja kawan pajak persiapkan dari sekarang sebelum nanti Cortex benar-benar secara resmi diimplementasikan. Itu Mas Agus. Karena data DJP online kan nanti akan diintegrasikan ke Cortex atau dipindahkan ke Cortex, sehingga harapannya begitu dipindahkan data yang sudah dipindahkan sudah terupdate gitu ya. Sudah valid. Jadi nggak ada lagi data-data yang tercecer lah seperti itu Mbak Yuta ya. Jadi itu sangat penting sekali ya Mas Agus. Ini ada hubungan juga dengan bagaimana langkah awal untuk bisa mengaplikasikan Cortex ini. Tadi persiapan-persiapan tadi itu diperlukan untuk kita dapat melakukan penggunaan Cortex. Mungkin Mas Agus bisa jelaskan dulu langkah awal apa saja sih yang harus dilakukan kawan pajak, baik itu yang sudah terdaftar ataupun belum, agar nantinya dapat menggunakan aplikasi Cortex. Ya mungkin kawan pajak masih belum ada gambaran yang secara jelas itu ya. Kira-kira saya mesti ngapain sih pada saat pertama kali Cortex ini dijalankan itu kan. Yang pertama pastinya pada saat Bapak Ibu nanti membuka laman awal di Cortex, di situ ada 3 pilihan, yaitu reset password, new registration, dan juga digital access request. Jika wajib pajak ini merupakan wajib pajak yang saat ini sudah eksis, sudah bisa mengakses DJP online, maka tinggal melakukan reset password Mbak Ita. Reset password. Ya, reset password sendiri itu nanti akan dikirim linknya di email yang terdaftar di DJP online. Jadi pastikan email yang saat ini di DJP online itu sudah valid Mbak Ita ya. Passwordnya masih aman ya. Betul. Kadang-kadang lupa password jadi nggak bisa. Ini yang susah. Nantinya email tersebut nanti akan dikirim DJP link terkait dengan reset password tersebut. Kemudian apabila wajib pajak ini sudah terdaftar, namun belum punya akun DJP online, tapi Cortex sudah terlanjur running gitu kan, nah itu wajib pajak bisa mengakses namanya digital access request. Ya, ini diperlukan untuk bisa mengakses laman
Cortex sendiri gitu ya. Dan terakhir apabila wajib pajak ini wajib pajak yang baru pada saat Cortex ini running atau berjalan, maka silakan Bapak Ibu melakukan new registration atau pendaftaran supaya bisa mendapatkan NPWP, kemudian digital akses untuk Cortex ya, sehingga bisa langsung masuk dan mengakses Cortex itu sendiri Mbak Irda. Oke Mas Agus, mungkin bocoran sedikit ya Mas Agus ya, kalau sekarang kan lamannya namanya DJP Online ya Mas Agus ya. Ya. Kalau tidak berubah nanti namanya apa nih Mas Agus? TP Portal, bener nggak Mas Agus? Ya kurang lebih seperti itu ya. Untuk wajib pajak. Tapi tetap menggunakan web sama ya, cuma namanya menjadi TP Portal atau yang kita kenal dengan Cortex tadi. Jadi TP Portal ataupun Cortex ini nanti berbasis web ya Mas Agus ya. Artinya tadi kalau Mas Agus bicara perbedaan dengan aplikasi yang sudah ada, maka wajib pajak tidak perlu terlalu khawatir lagi mengenai penyimpanan database. Betul begitu Mas Agus? Betul, karena kalau selama ini kan kalau seperti ISPT atau e-faktur itu kan database-nya kan nempel di aplikasi nih. Nah kalau web ini kan datanya terintegrasi di DJP. Ya, sehingga pada saat wajib pajak mengakses nggak perlu lagi takut kehilangan lah semacam datanya. Takut kehilangan sih kadang-kadang terjadi ya, tapi kalau untuk Cortex tidak perlu lagi takut kehilangan database karena justru disimpan di database DJP ya Mas Agus. Nah ini adalah peran serta juga para kawan pajak yang sudah membayarkan pajaknya sehingga kita bisa membangun sebuah aplikasi yang mutakhir lah bisa dibilang seperti itu ya Mas Agus ya. Nah kalau tadi kita sudah pengenalan, definisi, terus cara awal untuk mengaplikasikannya, nah mungkin kita bisa masuk sedikit mengintip apa aja sih menu-menu yang ada di Cortex, atau kita overview sedikit mengenai aplikasi Cortex ini Mas Agus. Boleh digambarkan Mas Agus ada menu-menu apa saja di situ Mas Agus? Ya sebenarnya seperti yang disampaikan tadi ini kan fungsionalitas ya, berarti fungsinya benar-benar sesuai dengan kebutuhan wajib pajak. Kalau dilihat di berandanya ya, di beranda awal dari Cortex, di situ ada beberapa menu baik ada portal, ada e-faktur, ada e-pupot, ada SPT, ada pembayaran, buku besar, layanan wajib pajak, manajemen akses ya kan. Itu beberapa menu yang ada di sana. Contoh seperti portal. Portal di sini itu berisi terkait dengan identitas dari wajib pajak, termasuk apabila wajib pajak mau mengajukan kayak permohonan PKP gitu ya, permohonan PKP, kemudian mengajukan perubahan data, itu bisa mengakses di menu portal tersebut. Kemudian ada juga menu e-faktur. Nah ini yang baru tadi kita sampaikan ya, bahwa sekarang nggak terpisah lagi nih dari sistem administrasi perpajakan kita. Jadi ada di Cortex ini terkait dengan e-faktur, termasuk pelaporannya nanti ada di menu SPT. Kemudian ada menu e-pupot juga yang juga merupakan pindahan dari e-pupot unifikasi dan e-pupot 21 yang saat ini di DJP Online nanti akan ditempelkan jadi satu di Cortex dalam menu e-pupot. Tinggal memilih kebutuhan pembuatan bukti potong yang mana. Kemudian ada menu SPT. Menu SPT ini menu yang dijadikan satu ya Mbak Eva ya. Nanti wajib pajak jika ingin membuat SPT silakan tinggal memilih SPT apa yang akan dibuat gitu ya. Jadi tidak terpisah lagi seperti yang sebelumnya Mbak Eva. Jadi langsung ya prosesnya misalnya di SPT PPN, berarti langsung buat faktur di situ, langsung melaporkan SPT di situ, bahkan buat kode billingnya juga di situ ya. Di satu tempat ya, tidak terpisah-pisah lagi. Gitu ya. Ya kalau tadi menunya terkait dengan pelaporan ya, di sini juga ada nanti menu terkait dengan pembayaran dan layanan perpajakan Mas Agus ya. Kalau tadi di awal sudah diceritakan juga pembayaran yang terbaru ini yang diatur dalam Cortex adalah deposit balance transfer. Jadi ketika nanti wajib pajak timbul SPTKB, misalnya SPT kurang bayar, nanti akan ada pilihan tuh Mas Agus. Mau membayar dengan deposit, kalau memang ada deposit pajaknya, atau membayar dengan membuat kode billing baru. Nah itu ada pilihan seperti itu. Kalau sekarang kan hanya membuat kode billing. Nanti ketika wajib pajak memang sudah melakukan deposit pajak, sama ya dengan membuat kode billing deposit, kalau menyetorkan sejumlah uang, itu nanti bisa dijadikan salah satu cara untuk membayar kekurangan pajak atau bahkan tunggakan pajak yang ada. Jadi ada alternatif lain gitu ya, selain ada billing juga ada menu baru namanya deposit pajak gitu ya. Nah itu menu di pembayaran. Lalu selain itu juga nanti ada layanan perpajakan yang wajib pajak bisa sampaikan di Cortex ini langsung nanti masuk ke Citas kita Mas Agus. Jadi kalau buat kita namanya Citas gitu kan. Jadi nanti di aplikasi kita akan masuk apa itu yang menjadi permintaan dari wajib pajak. Contohnya apa nih Kak layanan perpajakan Mbak itu? Kalau dari pembayaran ini bisa dilakukan pemindah bukuan Mas Agus. Oh gitu. Permohonan pemindah bukuan pun bisa dilakukan melalui masuk KSWP juga ya mungkin ya. Ya, pemindah bukuan, KSWP, bahkan pengembalian juga bisa dilakukan di sini Mas Agus. Kenapa nanti yang paling urgent itu adalah ISPT dan pelaporan untuk pembayaran ya Mas Agus ya, itu dulu ya. Seperti itu. Nah, itu adalah menu-menu yang ada dalam
aplikasi Cortex, selain tadi yang sudah disebutkan juga mengenai buku besar, jadi wajib pajak bisa melihat performance perpajakannya. Jadi ini juga mungkin bisa membantu wajib pajak melakukan budgeting. Ketika dia tahu ada kebutuhan pembayaran pajak di masa ini sejumlah tertentu, dia bisa melakukan perencanaan keuangannya seperti itu, Mas. Ya, jadi kayak buku besar dia kayak merangkum segala aktivitas perpajakan gitu ya yang selama ini dilaksanakan oleh wajib pajak di Cortex nantinya gitu ya. Bahkan nanti kalau ada tunggakan pajak atau misalnya SKP itu akan langsung terkirim, Mas Agus, ketika kita sudah divalidasi di kantor pajak, sudah nanti akan terkirim langsung ke real time gitu ya, Mbak? Ya, real time ke aplikasi Cortex-nya wajib pajak seperti itu. Ya, kalau kita nyambung terkait dengan pembayaran nih Mbak Efta ya. Jadi di Cortex ini ada menu baru namanya deposit pajak. Jadi deposit pajak ini, wajib pajak ini nanti akan menyetorkan ke kode akun dan kode store tertentu, di mana nanti akan ditampung di kas negara untuk penyetoran tersebut Mbak Efta. Ditampung dulu. Sehingga pada saat nanti ada kekurangan pembayaran gitu ya, maka wajib pajak bisa mengambil dari deposit tersebut. Jadi nggak harus melakukan pembuatan billing untuk melakukan penyetoran. Tapi masih dimungkinkan untuk pembuatan billing. Hanya saja di Cortex ini pembuatan billingnya waktunya lebih sempit dibandingkan dengan yang saat ini. Masa berlakunya ya, masa berlakunya. Jadi nanti pada saat Cortex billing ini hanya berlaku sekitar 7 hari Mbak Ita. Setelah 7 hari kalau memang tidak dibayar berarti harus membuat billing baru, atau sebelum 7 hari diusahakan segera dibayar. Nah, untuk pembuatan billing sendiri Mbak Efta, konsepnya adalah wajib pajak harus membuat SPT terlebih dahulu. Kalau ini dalam konteks pelaporan ya, misalkan Mbak Efta membuat SPT PPN misalkan, maka SPT PPN-nya harus selesai dulu, diketahui kurang bayarnya berapa, sehingga pada saat nanti simpan dan dikirim, nanti akan membuat kode billing tersebut. Nah, kode billing tersebut itulah yang akan dibayarkan wajib pajak ke bank persepsi atau kantor pos itu ya. Nah, kalau misalkan mau deposit, bisa mengambil deposit dari kekurangan bayar SPT tersebut. Mungkin ini dibuat seperti ini ya. Itu bertujuan untuk meminimalisir ya kesalahan pembuatan kode billing. Karena kan kalau kita lihat di permohonan wajib pajak serta pembukuan itu sebenarnya masalahnya bukan masalah yang besar gitu ya. Betul, jadi kadang salah kode akun gitu ya, salah kode store. Lah ini supaya tidak sampai terjadi yang seperti ini, maka dibuatlah konsep seperti itu. Diketahui dulu berapa pajak terutangnya, kemudian di-create billingnya. Akan terkait otomatis ya. Betul sekali Mbak Efta. Nah, itu adalah hal-hal juga yang diharapkan dapat membuat pekerjaan wajib pajak menjadi lebih efisien dan efektif dan meminimalisir terjadinya kesalahan pembayaran pajak sesuai kebutuhannya. Seperti itu Mas Agus. Yang intinya Cortex benar-benar berusaha ya semaksimal mungkin memberikan kemudahan dan pelayanan yang terbaik bagi wajib pajak. Baik. Nah, Mas Agus, sepertinya kita sudah cukup membahas tentang gambaran umum secara umum ya Mbak. Ini gambaran umum Cortex, bagaimana nanti agar wajib pajak dapat terhabituasi gitu ya, terbiasakan dengan apa sih Cortex ini, dan semoga informasi yang kami sampaikan di siang hari ini dapat memberikan manfaat pada wajib pajak, memberikan juga pengetahuan baru, juga insight yang tentunya nantinya diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak ini sendiri. Betul. Nanti kita harapkan Cortex ini nggak cuma sekali ini ya podcastnya ya. Kita berharap nanti ada seri-seri berikutnya ya untuk edukasinya. Betul. Sehingga wajib pajak bisa lebih maksimal lagi lebih untuk memahami dari Cortex ya. Harapannya seperti itu Mbak. Mudah-mudahan kita bisa memberikan informasi yang terbaik kepada wajib pajak. Paling tidak nanti ada edukasi lebih lanjut mengenai 5 probis tadi yang terdampak langsung kepada wajib pajak yang sudah kita jelaskan secara umumnya gitu Mas Agus ya. Mudah-mudahan demikian ya Mbak. Mudah-mudahan dapat terlaksana. Baik kan pajak, demikian Sliter Migas kita pada edisi kali ini. Mudah-mudahan informasi terkait dengan Cortex tadi yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi wajib pajak semua. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten edukasi perpajakan di media sosial KPP Migas. Migas TV, Knowledge Management Center KPP Migas. Belajar migas di sini. Salam Sliter Migas.